Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kamudin, kelas Ilmu Komputer Malam D, dengan mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek, dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang use case. Pertama, ada pengantar use case dan diagram alir flowchart. Dokumen ini memberikan penjelasan dasar mengenai use case dalam pengembangan perangkat lunak, perannya dalam memahami kebutuhan pengguna serta hubungannya dengan diagram alir flowchart. Kita akan membahas elemen-elemen dasar use case, komponen dokumen use case, manfaat penggunaannya, cara membuatnya, dan contoh kasus beserta diagram alir. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana use case dan flowchart dapat digunakan bersama-sama untuk merancang sistem yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dari sini ada elemen dasar use case. Use case adalah deskripsi dari interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat beberapa elemen dasar yang perlu dipahami dalam use case, yaitu ada aktor adalah entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Aktor dapat berupa manusia, sistem lain, atau perangkat lunak atau perangkat keras. Penting untuk mengidentifikasi semua aktor yang relevan dengan sistem, karena mereka akan menjadi dasar untuk menentukan fungsionalitas sistem. Yaitu ada sistem, dan sistem adalah objek utama yang menjadi pusat interaksi. Sistem dapat berupa aplikasi perangkat lunak, situs web, atau perangkat keras. Dalam konteks use case, sistem dipandang sebagai kotak hitam yang menerima input dari akun, aktor, dan menghasilkan output. Dan tujuannya adalah hasil yang ingin dicapai oleh aktor saat berinteraksi dengan sistem. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu yang pintar. Dengan mengidentifikasikan tujuan yang jelas, kita dapat memastikan bahwa sistem dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Sebagai contoh, dalam aplikasi e-commerce, aktor dapat berupa pelanggan, administrator sistem, atau penyedia pembayaran. Tujuan pelanggan dapat berupa mencari produk, menambahkan produk ke keranjang belanja, atau menyelesaikan pembayaran. Sistem adalah aplikasi e-commerce itu sendiri yang memfasilitasi interaksi antara pelanggan dan pengguna. Di sini ada komponen dokumen use case. Dokumen use case adalah deskripsi formal dari interaksi antara aktor dan sistem. Dokumen ini berisi beberapa komponen penting yang memberikan informasi rinci tentang use case, yaitu ada header. Header berisi informasi tentang use case seperti name use case, ID unik, dan prioritas. Nama use case harus deskriptif dan mencerminkan tujuan use case. ID unik digunakan untuk mengidentifikasi use case secara unik. Prioritas menunjukkan seberapa penting use case tersebut untuk diimplementasikan. Deskripsi. Deskripsi memberikan penjelasan singkat tentang tujuan use case. Deskripsi harus jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Deskripsi membantu pembaca memahami apa yang ingin dicapai oleh aktor saat berinteraksi dengan sistem. Ada alur normal, yaitu alur normal adalah langkah-langkah yang diikuti pengguna saat berinteraksi dengan sistem dalam kondisi ideal. Alur normal menggambarkan bagaimana aktor mencapai tujuannya tanpa hambatan atau kesalahan. Setiap langkah harus dijelaskan secara rinci dan berurutan. Di sini ada alur alternatif. Alur alternatif adalah skenario yang terjadi jika ada kesalahan atau kondisi yang tidak ideal selama interaksi antara aktor dan sistem. Alur alternatif menjadi salah satu yang menjelaskan bagaimana sistem menangani kesalahan dan memberikan umpan balik kepada pengguna. Penting untuk mengidentifikasi semua alur alternatif yang mungkin terjadi sehingga sistem dapat dirancang untuk menangani beberapa situasi.
Dengan mendokumentasikan use case secara rinci, kita dapat memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak memiliki pemahaman yang sangat tentang kebutuhan pengguna dan bagaimana sistem harus berfungsi. Manfaat penggunaan use case. Penggunaan use case dalam pengembangan perangkat lunak memberikan berbagai manfaat yang signifikan, membantu komunikasi antara tim teknis dan non-teknis, mempermudah pengidentifikasian kebutuhan sistem, dan dasar pembuatan pengujian perangkat lunak. Secara keseluruhan, di antara yang tiga ini, penggunaan use case membantu meningkatkan kualitas perangkat lunak, mengurangi risiko kegagalan proyek, dan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan ada cara untuk membuat use case. Proses pembuatan use case melibatkan beberapa langkah penting, yaitu yang pertama, identifikasi aktor yang relevan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua aktor yang akan berinteraksi dengan sistem. Aktor dapat berupa pengguna akhir, sistem lain, atau perangkat keras. Penting untuk mengidentifikasi semua aktor yang relevan karena mereka akan menjadi dasar untuk menentukan fungsionalitas sistem. Dan kedua ada tentukan tujuan aktor dan hasil yang diharapkan. Setelah mengidentifikasi aktor, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan mereka. Saat berinteraksi dengan sistem, tujuan harus spesifik, terukur, dan dicapai, relevan, dan terikat waktu. Selain itu, kita juga perlu menentukan hal yang diharapkan oleh aktor setelah mencapai tujuannya. Dan ketiga, ada definisikan langkah-langkah interaksi antar aktor dan sistem, yaitu langkah selanjutnya adalah mengidentifikasikan langkah-langkah yang akan diikuti oleh aktor saat berinteraksi dengan sistem. Untuk mencapai tujuannya, langkah-langkah ini harus dijelaskan secara rinci dan berurutan. Kita juga perlu mempertimbangkan kemungkinan alur alternatif yang dapat terjadi jika ada kesalahan atau kondisi yang tidak ideal. Dan yang keempat ada buat diagram untuk memberikan pemahaman visual. Setelah mengidentifikasikan langkah-langkah interaksi, kita dapat membuat diagram use case untuk memberikan pemahaman visual tentang hubungan antara aktor dan sistem. Diagram use case menggunakan simbol-simbol standar untuk mempresentasikan aktor, use case, dan hubungan antara mereka. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat membuat use case yang komprehensif dan mudah dipahami, yang membantu dalam merancang sistem yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di sini ada penjelasan flowchart diagram untuk use case untuk menjadi visual. Flowchart diagram atau diagram alir adalah representasi visual dari alur proses atau algoritma dan konteks pengembangan perangkat lunak. Flowchart diagram sering digunakan untuk menggambarkan alur kerja use case. Hubungan antara use case dan flowchart diagram adalah bahwa flowchart diagram memberikan representasi visual dari langkah-langkah yang sudah dijelaskan dalam use case. Dan pertama itu dari flowchart yang ada oval menunjukkan awal dan akhir dari proses. Yang kedua persegi panjang menunjukkan langkah-langkah atau tindakan dalam proses. Yang ketiga ada belah ketupat menunjukkan keputusan yang harus diambil dalam proses. Dan keempat ada panah menunjukkan arah aliran proses. Sebagai contoh dalam alur proses login pengguna, flowchart diagram dapat menunjukkan langkah-langkah seperti memasukkan nama pengguna dan kata sandi, memvalidasi kredensial, dan memberikan akses dan ke sistem jika kredensial valid. Diagram alir membantu memvisualisasikan alur proses secara keseluruhan dan mengidentifikasi potensi masalah atau bottleneck. Contoh kasus dan flowchart diagram. Mari kita ambil contoh kasus pengguna memesan produk secara online. Di sini ada berikut adalah langkah-langkah diagram flowchart dalam use case ini. Yang pertama itu contoh kasusnya dalam diagram flowchart, pengguna membuka situs web e-commerce, pengguna mencari produk yang diinginkan, ingin dibeli, pengguna menambahkan produk ke dalam keranjang belanja, pengguna menuju halaman pembayaran, memasukkan informasi pengiriman dan pembayaran, mengkonfirmasi pemesanan, sistem mengirimkan email konfirmasi pemesanan kepada pengguna.
Flowchart diagram untuk use case ini akan mempresentasikan langkah-langkah ini secara visual menggunakan simbol-simbol standar yang telah dijelaskan sebelumnya. Flowchart diagram dapat diatur secara vertikal atau horizontal, tergantung pada representasi dan kompleksitas proses. Tahap vertikal dapat digunakan untuk mempresentasikan langkah-langkah yang berurutan, sementara tahap horizontal dapat digunakan untuk mempresentasikan keputusan atau percabangan dalam proses. Dengan menggunakan flowchart diagram, kita dapat dengan mudah memahami alur proses pemesanan produk online dan mengidentifikasi potensi masalah atau bottleneck yang perlu diperbaiki. Di sini ada kesimpulan, use case adalah fondasi penting dalam perancangan sistem ramah lunak. Dengan memahami kebutuhan pengguna dan mengidentifikasikan langkah-langkah interaksi antara aktor dan sistem, kita dapat merancang sistem yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Hubungan antara use case dan flowchart diagram sangat penting karena flowchart diagram memberikan representasi visual dari langkah-langkah yang dijelaskan dalam use case. Dan menggunakan use case dan flowchart diagram bersama-sama, kita dapat memahami kebutuhan sistem secara visual dan tekstual. Sebagai langkah awal dalam pengembangan perangkat lunak, penting untuk menginvestasikan waktu dan upaya yang cukup dalam membuat use case dan flowchart diagram yang komprehensif. Dengan melakukan hal ini, kita dapat mengurangi risiko kegagalan proyek, meningkatkan kualitas perangkat lunak, dan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan memahami konsep-konsep dasar ini, pengembangan perangkat lunak dan dapat lebih efektif dalam merancang, membangun, dan menguji aplikasi yang memenuhi kebutuhan pengguna dan mencapai tujuan bisnis. Baik, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.